sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Jadi, fungsi dari pidato ini yang pertama adalah mempermudah komunikasi antara atasan dan bawahan. Maksudnya di sini adalah memudahkan komunikasi antara bos dengan karyawan serta staf-staf yang lainnya. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi. Sama seperti tadi, namun ini berkomunikasi antar karyawan satu dengan karyawan yang lain atau staf satu dengan staf yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang berbicara. Yang terakhir ada sama seperti yang pertama dengan yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Jadi praktik pidato ini dilakukan yang pertama biasa dipraktikkan oleh pemimpin organisasi kepada anak buah organisasinya, seperti ketika seorang bos yang mengumpulkan anak buahnya sebelum bekerja dan dia mengatakan sebuah informasi tentang perusahaan mereka, seperti itu. Yang kedua dipraktikkan oleh pemimpin atau pejabat negara guna mempermudah adanya komunikasi sehingga terciptanya keadaan yang demokratis seperti seorang presiden yang menyampaikan informasi-informasi untuk didengarkan oleh masyarakat baik lewat media maupun secara langsung, seperti itu. Yang ketiga dipraktikkan untuk menenangkan massa. Yang terakhir adalah biasanya seorang pemimpin atau orang yang berpengaruh diwajibkan menguasai teori pidato. Nah, itu seperti yang ada pada nomor 1 tadi. Pidato kenegaraan ini maksudnya adalah pidato yang disampaikan oleh pemimpin negara ataupun pejabat-pejabat negara yang menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakatnya. Informasinya tentang kenegaraan, disampaikan baik secara langsung maupun secara media. Ya, yang kedua adalah pidato wisuda. Pidato wisuda ini dilakukan oleh mahasiswa atau siswa yang ditunjuk oleh gurunya untuk melakukan pidato supaya mewakili siswa atau mahasiswa yang lainnya untuk menyampaikan rasa terima kasih, pendapat atau yang lain-lainnya di depan umum dan di depan para guru, dosen atau petinggi-petinggi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pidato kepemimpinan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pidato kepemimpinan dilakukan oleh bos untuk menyampaikan informasi kepada karyawan-karyawannya atau staf-stafnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pidato keagamaan. Pidato keagamaan biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama seperti ustadz atau pendeta atau pemimpin-pemimpin agama yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah orasi. Orasi ini seperti ketika pemilu. Jadi calon presiden itu diminta untuk menyampaikan visi dan misinya. Itu adalah orasi. Yang terakhir adalah pidato singkat. Impromptu adalah metode pidato yang dilakukan tanpa membaca naskah atau dilakukan secara spontanitas, seperti ketika ada suatu acara bergengsi dan ketika ada pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin yang sangat berpengaruh, staf-staf yang mengadakan acara-acara tersebut akan langsung memberitahu kepada pejabat itu atau pemimpin itu pada hari itu juga untuk menyampaikan pidato tanpa diberitahukan dari jauh-jauh hari, seperti itu. Itu adalah impromptu. Yang kedua adalah memoriter. Seperti ketika ada acara
Nih, minggu depan ada acara dan si pejabat diberitahukan 2 hari sebelum acara berlangsung. Jadi pejabat itu akan menuliskan apa-apa saja yang akan disampaikan di dalam pidatonya, dan dia akan menghafalkan supaya dapat berbicara sesuai apa yang dihafalkan dari naskah pidatonya itu untuk dibicarakan pada hari H acara tersebut. Itu adalah memoriter, metode yang dilakukan dengan cara menghafalkan naskah pidato. Yang ketiga adalah metode naskah. Metode naskah adalah metode yang dilakukan dengan cara membacakan naskah pidato. Sama seperti memoriter, dipersiapkan terlebih dahulu. Hanya perbedaannya memoriter ini diingat, sedangkan naskah ini dibacakan pada hari H. Yang terakhir adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah metode yang dilakukan dengan cara menyiapkan garis-garis besar konsep pidato terlebih dahulu untuk disampaikan. Sama seperti metode naskah, hanya saja metode ekstemporan ini adalah metode yang hanya menyiapkan garis-garis besar saja, poin-poin penting saja untuk disampaikan. Kan kalau naskah dibaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir, itu dibaca keseluruhan ketika berpidato. Nah, kalau ekstemporan, dia hanya menuliskan poin-poin terpentingnya saja untuk disampaikan ketika berpidato. Pidato. Yang pertama salam pembuka, yang kedua kata sapaan, yang ketiga adalah puji syukur, yang keempat adalah pidato, isi dari pidato, yang kelima adalah penutup pidato, dan yang terakhir adalah salam penutup. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Lalu ada beberapa contoh dalam pidato. Yang pertama adalah pidato kenegaraan, pidato wisuda, pidato kepemimpinan, pidato keagamaan, orasi, dan pidato singkat. Dan juga ada metode-metode dalam berpidato. Yang pertama adalah metode impromptu, yang kedua adalah memoriter, ketiga naskah, yang keempat adalah ekstemporan. Dan ini adalah keenam unsur-unsur dalam pidato. Yang pertama salam pembuka, yang kedua kata sapaan, yang ketiga adalah puji syukur, yang keempat adalah pidato, isi dari pidato, yang kelima adalah penutup pidato, dan yang terakhir adalah salam penutup.